Bapak Ibu, mari kita buka kembali buku tuntunan kebaktian kita pada halaman 35. Kita bacakan Ardana Dhammadesana bersama-sama. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kejatika Desetu Dhamma Anukampi Mampajam. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, beranjali dan memohon. Terdapat makhluk-makhluk yang memiliki sedikit abu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pujaca pujanianang etang manggalamutamangti. Junjunglah yang tinggi, yang pantas kita junjung, yaitu satu jalan mulia berunsur 8. Itulah berkah utama. Ya. Ini selamat sore menjelang malam ya. Namo Buddhaya. Mungkin malam ini sedikit Bante bahas tentang sebenarnya proses hukum alam ya. Bante ingin tanya Anda, hidup itu apakah Anda setuju? Hidup itu sesuatu yang bergerak. Setuju atau tidak? Hidup itu sesuatu yang bergerak, tapi masih digerakkan oleh hukum-hukum alam. Kita bisa melihat ya, cuaca juga bergerak. Dari musim hujan bisa musim panas, bahkan bisa musim salju. Benar atau tidak? Sesuatu itu gerak, tapi digerakkan oleh energi alam. Dalam Dhamma disebut utu niyama. Kita melihat tumbuhan sesuatu yang hidup. Dia hidup digerakkan suatu energi alam yang disebut bija niyama. Dan dia tentunya mempunyai hukum-hukum. Apabila kita lakukan, dia akan tumbuh sendiri kalau tumbuhan. Karena alam akan bisa memelihara tumbuh-tumbuhan yang ada di alam ini. Benar atau tidak? Kita juga harus paham, selain itu ada makhluk-makhluk. Makhluk-makhluk dia digerakkan oleh suatu hukum, yaitu hukum alam, hukum karma. Jadi kita bisa lihat sesuatu makhluk lahir tidak luput dari suatu proses alam yang disebut hukum karma atau disebut karma niyama. Selain itu kita harus paham satu hal, bahwa dalam proses kita lahir jadi manusia,
tidak segampang yang kita bayangkan. Yang Anda sehari-hari, Anda selalu berbayang bahwa gampang lahir jadi manusia. Apakah segampang itu menurut Anda? Sang Buddha sendiri mengatakan, lahir jadi manusia itu sangat sulit. Bagaikan. Mungkin 1 juta cuma ada 1 yang hampir mirip aja. Itu rata-rata sangat sulit. Diibaratkan, Sang Buddha mengatakan kura-kura buta di tengah lautan, dia 100 tahun dia muncul sekali. Itu pun kepalanya harus masuk pas dengan gelanggang yang gak terlalu besar. Kalau secara bayangan kayak gini, bukankah itu suatu sangat sulit? Sedangkan lahir jadi manusia itu suatu kesempatan untuk kita berjuang meningkatkan kualitas kesadaran. Bapak Ibu, mungkin adik-adik, Anda tidak sadar sebenarnya lahir jadi manusia bukan cuma mengejar makan, tidur, kerja, ataupun seksual. Tapi kita sesungguhnya perlu menambah satu, meningkatkan kesadaran. Meningkatkan kesadaran itu juga dijamin alam. Ada satu hukum yang mengaturnya bahwa semua makhluk, khususnya manusia, mempunyai kesempatan yang besar meningkatkan kesadarannya. Dan dia itu bagaikan hidup. Dia itu digerakkan oleh, dalam bahasa Pali disebut cita niyama. Jadi sebenarnya alam juga menjamin kita, siapapun yang mau mengembangkan diri, khususnya kesadaran, karena diri itu adalah kesadaran kita. Alam menjamin Anda akan bisa mencapai tataran kesucian arahat. Tapi ini kesemuanyaan. Dari sekian hukum alam 4 ini, ada satu ham yang disebut dhamma niyama itu, bahwa segala sesuatu yang Anda terima ajaran Sang Buddha, satu jalan mulia berunsur 8 dipapar dengan sangat jelas, yaitu sila, samadhi, dan panya. Tapi apapun yang Anda lakukan, kalau Anda tidak lampaui, Anda tidak akan mendapat jaminan dari alam. Apapun yang kamu buat, itu harus dilampaui. Jadi secara seutuhnya sebenarnya dalam proses kita lahir jadi manusia, ada 3 proses yang sangat menyangkut makhluk itu sendiri, yaitu cita niyama, kama niyama, dan dhamma niyama. Dhamma niyama itu sesuatu yang harus kita lampaui. Ini satu contoh ya Bapak Ibu dan adik-adik. Kalau kita bertekad mau jalanin 5 sila, tapi cuma tekad di mulut aja, tak kunjung Anda taati jalanin, apakah Anda mendapatkan dhamma? Apakah Anda dapat dhamma? Tidak. Sami mawon, ngomong doang. Umdu. Bante, saya mau praktek cinta kasih. Pulang rumah, istri, anak, suami dimarah-marah, atau bahkan pegawai dimarah-marah. Apakah Anda dapat dhamma? Dhamma. Bapak Ibu harus bisa kritisi hidup Anda, karena hidup itu adalah suatu proses yang lampau punya. Tapi di kehidupan ini kita selalu dijejar oleh hidup lampau. Maka kehidupan kita lahir jadi manusia, kalau kita cuma mengikuti pikiran, bukankah itu suatu bahaya sekali?
bisa menyeret Anda ke alam yang bawah lagi. Maka di Dhammapada nomor 1 Samudana, pikiran adalah pemimpin. Dia pelopor dan dia membentuk kita. Membentuk apa? Membentuk karma. Kalau karma sudah terbentuk, maka tubuh Anda akan dibentuk oleh dia. Kenapa manusia ada lahir? Ada yang ganteng, ada yang tidak, ada yang cantik, ada yang tidak, ada yang sehat, ada yang tidak sehat, banyak penyakit. Benar atau tidak? Selain itu, ada yang galau. Ada makhluk-makhluk lain yang lebih derita. Ada lahir jadi manusia tapi penuh cacat. Hal ini tidak luput karena ada faktor-faktor kondisi karma ini. Jadi karma nggak bisa dimain-main. Dia tidak pernah main sama Anda. Tapi Anda yang bodoh selalu memainkan karma Anda. Anda tidak tahu sebenarnya bahaya di depan sudah diada. Bante semua sekilas mengingat Anda bahwa ada gerakan karma niyama yang akan berproses di dalam kehidupan kita. Bante ingin menyampaikan satu Dhammapada 312. Dhammapada 312 berpesan. Coba simak baik-baik. Bila sesuatu kegiatan kalau Anda lakukan dengan seenaknya, bila suatu tekad Anda tidak jalanin selayaknya, bila kehidupan suci Anda jalankan dengan setengah hati, Sang Buddha mengatakan kesemuaan itu tidak akan membawa hasil yang besar. Sudah ingat Dhammapada 312? Bagus atau tidak? Apakah perlu saya ulang lagi? Bila sesuatu kegiatan, kegiatan 6 indera terbuka, Anda lakukan seenaknya, tidak ada aturan nanti. Bila Anda sudah tekad, Anda tidak jalankan dengan sepantasnya. Bila kehidupan suci, kalau Anda jalankan dengan setengah hati, maka tidak akan membuahkan hasil yang besar. Jadi secara kesimpulan, secara tersirat, apapun yang kita dalam kehidupan lahir jadi manusia, baik dari segi kegiatan, tekad, kehidupan suci, harus kita jalankan dengan penuh hati. Tekad yang benar dan dilakukan dengan keseriusan. Kehidupan suci harus kita jalankan. Kehidupan suci kalau kita lahir jadi manusia, kita tidak jalankan, sangat bahaya sekali. Karena saya ingin tanya Anda, kehidupan ini mempunyai dua hal. Ada dua kehidupan. Bapak, Ibu, dan adik-adik, Anda tidak sadar. Anda lupa satu kehidupan. Anda selalu menjalani kehidupan 6 indera terbuka. Bangun tidur, sudah indera terbuka. Oh, mau kerja, mau ini, mau dan 6 indera terbuka dan 6 indera tertutup. Keduanya itu bertolak belakang. Kalau bertolak belakang sama berlawanan, beda atau tidak?
Bela atau tidak? Beda atau tidak? Apa bedanya? Berlawanan bagaimana? Saling bertemu. Lawan. Pasti ada salah satu yang hancur. Kalau tolak belakang bagaimana? Saling menjauh. Jadi 6 indera terbuka sama 6 indera tertutup, dia tolak belakang. Kalau Anda cuma sibuk 6 indera terbuka terus, maaf kata, Anda selalu diseret oleh semua bentuk pikiran. Sehingga kadang-kadang Anda bisa salah langkah, bisa langgar sila, bahkan sangat bengis sekali Anda bisa lakukan. Sesuatu yang tidak harus dilakukan, Anda tak sadar ketika didorong oleh kamar lampau yang penuh benci, Anda bisa sampai apa? Membunuh. Mungkin awalnya maki-maki, benci membenci, ujungnya nanti bisa saling membunuh. 6 indera terbuka, kita diseret oleh semua bentuk pikiran. Sedangkan bentuk pikiran itu semua datang dari mana? Semua datang dari bawah sadar. Bawah sadar itu dari mana? Semua bentuk-bentuk karma yang telah kita perbuat. Pertanyaan Bante, coba dijawab. Kenapa kita kehidupan ini bisa lahir jadi manusia? Sang Buddha selalu mengatakan sebenarnya kita selalu hilir mudik. Tahu hilir mudik? Pulang kampung. Sekarang Bapak Ibu adik-adik lagi pulang kampung ke alam manusia. Nanti habis dari alam manusia, Anda mau pulang kampung kemana? Mau ke alam binatang? Binatang sudah pernah kita lahir loh. Mau pulang kampung ke alam dewa? Atau alam setan? Atau alam neraka? Kok nggak dijawab? Anda mau pulang mana? Nah, Nibbana bukan alam ya. Nibbana itu keadaan batin. Keadaan kesadaran Anda bebas dari segala bentuk-bentuk karma. Nibbana itu adalah suasana, kualitas kesadaran. Umat Buddha selalu mengatakan mau Nibbana seperti kata saudara ini. Lalu dia selalu 6 indera terbuka. Apakah Nibbana akan tercapai? Harusnya kita bertujuan. Maka tadi kami, bila sesuatu tekad Anda jalankan tidak selayaknya, nggak akan bawa hasil yang besar. Jadi kalau Anda cita-cita mau jadi Nibbana, tentunya Anda harus bagaimana mengikis segala bentuk karma Anda. Kalau Anda ingin lahir jadi manusia lagi, alam di surga, Anda harus taat 5 sila. Nggak boleh dilanggar. Maka Sang Buddha di Dika Nikaya, Sang Buddha mengatakan Pancasila Buddhis itu manusa dhamma. Tadi ada yang mau capai Nibbana. Saya mau ajak dia. Mau? Serius? Siapa yang mau Nibbana? Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sisanya nggak mau ya? Sisanya nggak mau ya? Anda tahu arti Nibbana? Nib itu bahagia. Bana ini padamnya segala kekotoran batin. Jadi Nibbana adalah kebahagiaan yang paling tinggi. Pertanyaan Bante Anda belum jawab.
Kenapa kita bisa lahir jadi manusia? Karena kalau Anda tidak meneliti, tentunya Anda tidak tahu bagaimana kamu bisa merencanakan kehidupan akan datang. Mau pulang kampung kemana? Atau mau capai nibbana? Tentunya kita harus tahu dulu. Benar atau tidak? Pertanyaan Bante, kenapa kita bisa lahir jadi manusia? Hah? Kama. Ya, yang di belakang juga kama ya. Kama cuma dua macam. Jadi kama apa? Kama baik atau buruk? Kama baik. Nah, kita lihat kondisi ya. Bukan hanya kama baik aja, tapi Anda harus tahu ada kualitas yang menyertai. Tapi Anda berbuat baik tanpa didasari dengan kebajikan, nggak bisa. Kama ini kan lahir jadi manusia sekarang. Sebelum kehidupan ini, satu kehidupan ini, ada pas meninggal, muncul kama baik. Anda lahir jadi manusia, benar atau tidak? Lalu, Bante ingin tanya, apa itu berbuat baik? Sekarang Bante ingin supaya jelas Anda, apa beda kebaikan dan kebajikan? Coba yang bisa jawab. Dari belakang coba. Apa beda kebaikan dan kebajikan? Kok diam semua? Jadi nggak bisa ceramah lah. Harus dua arah, kalau nggak ngantuk nanti Anda. Apa beda kebaikan dan kebajikan? Kok diam? Mirip atau apa? Ada beda? Beda atau tidak ya? Nah, coba bedain. Siapa? Hah? Kebaikan itu apa? Kebajikan itu apa? Kan mau lahir jadi manusia, kita bahas. Bagaimana bedain kebaikan, kebajikan? Kebaikan artinya kamu melakukan perbuatan baik terhadap orang lain. Mungkin banyak orang atau dua orang, lebih banyak orang. Itu kebaikan. Sedangkan kebajikan adalah kualitas batinnya. Kata Sang Buddha, ada 12 kualitas yang Anda miliki saat Anda membuat kebaikan. Banyak orang bisa berbuat baik, berdana, contoh. Dia kasih uang, dia lempar. Apakah ada kebajikan? Ada 12 kriteria yang Anda harus penuhi, baru bisa lahir jadi manusia. Kalau Anda tidak memiliki 12 ini, ya manusia pas-pasan, syukur-syukur masih ada 2 lebih. 12 kriteria itu Anda ingat ya sampai meninggal, ingat. Dan jangan cuma ingat, jalani. Membesarkan anak juga suatu perbuatan baik, tapi harus memiliki kebajikan. Pertama, kata Buddha, kita harus memiliki rasa hormat. Benar atau tidak? Harus ada rasa hormat. Kita bukan asal memberi, tapi tidak ada hilangnya rasa hormat, nggak ada. Dan kita harus mempunyai yang kedua, rasa bakti itu harus ada. Kita merasa bakti karena kita jujur ingin mau membantu. Benar atau tidak? Yang ketiga, Anda harus dengan sepenuh hati. Saya tanya Anda 3 ini sering lakukan nggak? Sering lakukan nggak? Ketika berbuat baik, punya nggak rasa hormat, rasa bakti? Ketulusan artinya ada nggak?
Keempat, kesantunan. Harus santun, bukan kasar-kasar. Kelima, sebelum mau lakukan atau mau ucapkan, mikir dulu, bisa nggak nyakiti hati orang. Kalau bisa, jangan diomongin. Tidak punya kebajikan. Saat Anda mau lakukan, harus luhur, rasa luhur yang Anda harus miliki. Ketujuh, tanpa ego, bebas dari ego. Kedelapan, harus disiplin. Jadi bukan hanya sekali selesai. Oh, Bante, saya pernah berdana, cukup sekali aja. Apa quick no? Tidak. Disiplin. 4 di belakang itu adalah Anda memiliki cinta kasih, karuna, welas kasih. Karuna itu ibaratnya orang menderita, kita turut merasakan derita. Yang ke-11, mudita. Melihat orang sukses, kita harus bukan iri hati yang muncul, tapi rasa bahagia. Yang terakhir itu yang paling penting, harus UPK. UPK itu sangat penting. Ketika Anda sudah memiliki kebaikan dan kebajikan, tapi kalau kita yang ditolong ini tidak tahu diri, Anda harus UPK. Ya, nggak apa-apa. Ini karma, udah mungkin belum nyampe. UPK itulah Anda memiliki pengertian hukum karma. Kalau ada yogi mengatakan, Bante, UPK saya kurang, nggak bisa saya terima. Ketika dia berbuat baik, dia berdana, tapi di ngomongin orang, pulang-pulang marah-marah besar. Ini kejadian di depan Bante. Sebelum saya jadi biku pernah sekali. Sehingga Bante sampai nasihatin dia. Untung dia ketemu Bante. Jadi ketika orang lagi bukan tambah minyak, kita harus siram air. Biar dia reda. Supaya karma buruknya nggak berkembang. Benar atau tidak? Jadi sudah ingat 12 itu? Mau diuji? Pertama apa? Kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Keenam? Ketujuh? Kedelapan? Kesembilan? Meta ya, cinta kasih. Kesepuluh? Karuna. 11? Mudita, UPK. Hebat-hebatnya. Wah, luluslah. Anda akan jadi manusia. Tapi juga bukan ngomong di sini aja ya. Nanti Anda harus praktekkan. Kalau Anda nggak praktekkan, Anda nggak dapat dhamma. Jadi cuma hanya ngomong aja, tapi hanya sekedar di mulut aja, pulang dari rumah sudah lupa. Ya benar dan tidak. Jadi nggak ada kebajikan. Jadi dia nggak ada dhamma. Dan alam tidak melindungi Anda. Alam melindungi kita kalau kita sudah lakukan dhamma niyama, lampaui. Apapun harus kita lampaui. Setuju? Sekarang kita udah tahu mau lahir jadi manusia harus punya kebajikan. Tapi Buddha selalu menyarankan kita, kalau kehidupan ini belum mencapai kesucian, ya minimum harus manusia. Anda setuju nggak? Ini dulu yang kamu lakukan.
Lalu Bante tanya Anda, apakah lahir jadi manusia sudah cukup? Sudah cukup? Kalau Anda lahir jadi manusia, tapi manusia cacat, apa Anda mau? Hah? Enggak mau ya? Ah, Anda udah dapat rumus ya. Kehidupan ini karena kehidupan lampau kondisi. Sekarang lahir jadi manusia kan? Kehidupan akan datang, mau lahir jadi manusia atau tidak? Mau. Jadi harus apa? Kehidupan ini harus berbuat apa? Hah? Kebajikan. Yang 12 kriteria itu. Benar atau tidak? Karena kita ingin lahir akan datang, tidak mau di alam binatang, nggak mau pulang kampung di alam binatang, maunya pulang kampung ke manusia lagi. Kamu harus kehidupan ini, kita perlu berbuat kebaikan dengan kebajikan. Karena kebajikan itu semua datang dasarnya dari kebaikan dulu. Tanpa kebaikan kita nggak bisa praktek memiliki kebajikan. Benar atau tidak? Sekarang di depan Bante, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, Anda keadaan normal. Benar atau tidak? Tidak cacat ya. Bante yakin kehidupan lampau Anda mempunyai kondisi, Anda taat 5 sila, sehingga lahir tidak cacat. Jadi kalau kehidupan akan datang setelah kehidupan ini, mau lahir jadi manusia tidak cacat, berarti kehidupan ini harus kita jalanin apa? Hah? 5 sila. Pancasila Buddhis nggak bisa ditawar lagi. 5 itu sudah minimum. Nah, coba kita bahas ya. 5 sila dulu. 5 sila terdiri dari apa? Tadi sudah dibaca. Pertama apa? Panatipata. Bahasa Pali lebih tepat sih. Pana ini makhluk. Ti lakukan. Pata jadi mayat. Jadi panatipata artinya tadinya makhluk, sekarang jadi mayat. Pengertiannya ya tidak melakukan pembunuhan. Tapi bukan baik dia binatang besar atau kecil. Pokoknya dia hidup, sekarang jadi mayat, besar atau kecil, tidak ada ukuran. Atau manusia, sama kan? Sama atau tidak? Nah, itu tidak boleh lakukan. Kalau bunuh diri bagaimana? Hah? Boleh? Tidak boleh. Tadi kamu hidup, sekarang kamu jadi mayat. Ya nggak boleh ya. Benar atau tidak? Adina dana. Yang kedua, adina itu tidak diberikan. Dana itu Anda mengambil. Jadi Anda mengambil sesuatu barang yang tidak diberikan. Contoh, menjambret termasuk nggak? Menipu termasuk nggak? Menipu orang tahu? Mengkutil termasuk nggak? Nah, Anda harus hidup kritisi kalau ingin jadi manusia yang sehat. Yang ketiga apa? Nggak hafal ya? Coba, kamu siapa namanya? Yang ketiga apa? Sila ketiga? Hah? Oh, nggak tahu. Kamesu mica cara. Kamesu itu hubungan kelamin. Mica itu salah. Cara lakukan. Jadi Anda melakukan hubungan kelamin yang salah. Hati-hati oh. 5 sila itu penting kalau nggak mau cacat.
Jadi kalau mewinaya, satu pria wanita walaupun saling suka mencintai, tapi tidak melakukan upacara adat atau keluarga, atau ada pihak tiga cacatan sipil, tapi Anda kumpul kebo. Tahu kumpul kebo? Nah, tak ada peresmian punya. Itu pelanggaran. Lalu kenapa kita bisa lahir jadi laki dan perempuan? Itu ada menyangkut di sana. Kenapa ada yang lahir jadi LGBT? Itu pun di sila ketiga. Semua manusia baik pria maupun wanita punya dua kelamin. Cuma komposisinya aja. Kalau komposisinya sel spermanya 85%, dia tulen laki. Kalau dia 51% laki, 49-nya perempuan, dia pasti gay. Demikian sebaliknya. Perempuan juga sama. Hah? Ya, lebih kurang seperti itu, gay dia. Tapi nanti dominan, pasti ada dominannya satu. Dia dominan, dia biasanya nggak ada 50-50, ya ada 51-49. Dia ada dominan sedikit. Mungkin 50, berapa persen ada itu. Ya lebih kurang lah ya. Anda mau teliti sendirilah. Cuma saya akan info. Kenapa kita bisa laki? Kalau Buddha bilang di kehidupan ini baik laki maupun perempuan, kalau hidupnya selibat, tahu hidup selibat? Tahu hidup selibat? Artinya tidak melakukan hubungan kelamin, hidup selibat. Ketik? Dia pasti laki. Jadi kalau perempuan bagaimana? Tentunya lawan itu. Lawan selibat itu apa? Lawan selibat itu apa? Banyak hubungan kelamin. Sama loh ya, suami istri juga sama. Kalau suami istri sering hubungan kelamin pun, ya sama-sama perempuan dan dua-duanya. Nah ini sekedar pengetahuan ya, tapi Anda percaya, ya jalani, nggak percaya, ya terserahlah. Saya selalu UPK, karena Buddha selalu mengajarkan saya UPK penting. Lalu kenapa bisa? Ingatnya, lesbian maupun gay itu dia tetap bisa bisek. Tapi yang bisa transgender hanya laki. Yang laki baru bisa. Tapi hati-hati, kalau Anda punya sifat LGBT, maaf ya nggak menuduh ya. Kalau Anda merasa Anda LGBT, sebaiknya kehidupan ini selibat aja. Jangan berkawin. Ada kejadian di negara tetangga kita. Mereka sudah mensahkan sesama jenis boleh ada surat pernikahan. Ada kejadian, ada seorang gay kaya raya dapat warisan orang tuanya. Ada satu laki kawin sama dia. 2 tahun dia dibunuh. Hartanya diambil. Tetap aja kalau Anda udah gay, pasti ada sesuatu karma yang gak baik. Benar atau tidak? Kalau secara dhamma harusnya kamu tahu diri bahwa kita kehidupan lampau pasti melanggar sila. Untuk itu kehidupan ini hidup selibat. Bisa dipahami? Yang keempat, Musa wada. Musa itu bohong, wada itu ucapan. Orang berucap bohong. Ucap bohong itu ada 4 kategori. Memfitnah orang. Tahu memfitnah? Pisuna waca. Waca itu ucapan. Dia memfitnah ucapan. Memfitnah orang itu artinya apa? Menuduh. Benar atau tidak? Tanpa bukti ya? Benar atau tidak? Nah, kalau misalnya si A dia lihat, dia bilang tidak lihat.
Tidak lihat dia bilang lihat, atau juga saksi palsu. Orang bisa lakukan saksi palsu, biasanya dia ada kepentingan, mungkin pribadi, keluarga, bisa perusahaan, bisa organisasi, bisa negara. Tapi secara pribadi Bante, jangan. Itu pelanggaran sila. Parusa waca, ngomong kasar. Biasanya perangainya tinggi, kasar. Ucapannya kasar. Di dalamnya biasa banyak unsur bohong. Ini kata Buddha ya, Anda nilai sendiri. Jadi kalau orang suka marah-marah, hati-hati. Dia banyak bohong yang dalamnya. Coba teliti dia, pasti dia bohong. Atau disebut darah tinggi. Yang ketiga itu sampah palapa, gosip. Tahu gosip? Apa? Hah? Ngomongin orang ya. Ngomongin orang bisa masuk ke dalam adu domba. Nanti di depan A dia ngomong si B jelek, nanti di depan si B dia ngomong si A. Dia biasa masuk ke adu domba. Benar atau tidak? Nah, hati-hati jangan lakukannya. Nanti lakukan. Nah, biasanya ya kata Buddha pasti 5 indera Anda ada yang nggak beres punya. Dan yang keempat itu berbohong sendiri. Sekarang yang kelima paling penting. Memang di buku-buku banyak terjemahan salah. Kurang, bukan salah. Majanya nggak diterjemahkan. Sura meraya maja pamadatana. Pamadatana ini lemahnya kesadaran. Orang yang lemahnya kesadaran, apapun sila dilanggar. Benar atau tidak? Maka Buddha bilang, sila kelima itu kepalanya. Kepalanya dipegang erat-erat dulu. Kalau udah bagus, nanti atas-atas akan semakin bagus. Benar? Nah, apa itu? Ada 3 hal. Sura penyulingan. Tahu penyulingan? Barang yang hasil dari suling, tapi mengandung adjektif. Kecanduan. Contoh ya, morfin. Ingat, penyulingan itu dia bisa bentuk minuman, dia bisa bentuk makanan, dan dia bisa bentuk pemakaian. Tergantung Anda selera. Tapi kayak contoh morfin, narkoba, termasuk nggak? Dia termasuk nggak? Termasuk ya? Kalau anggur termasuk nggak? Termasuk. Anggur apa? Wen atau apalah, pokoknya anggur lah ya. Orang biasa angciu lah. Tapi kalau udah masak itu nggak masalah ya. Tapi jangan banyak-banyak. Kalau minyak kayu putih pun penyulingan. Tapi kalau Anda ketagihan memakai minyak kayu putih, nanti masuk di maja. Dia bukan di penyulingan. Karena ketagihan. Maja. Meraya itu segala bentuk ragi. Tahu ragi? Anda tahu tape? Tape, bagaimana bikin tape? Singkong direbus, lalu taburin ini dulu. Taburin ini dulu yang nggak boleh. Tapi harus melalui masak, kukus, goreng, atau direbus boleh. Hilangin raginya. Termasuk tape ya, tempe. Tempe pun sama, jangan mentah-mentah dimakan. Harus melalui proses kukus, masak, atau goreng, atau rebus. Maka kalau itu udah bentuk makanan. Maja ini yang paling penting, yang Anda nggak sadar. Baik orang tua maupun anak yang saya lihat, rata-rata suka main game juga ya. Mesos, maja itu bisa bentuk ucapan, perbuatan fisik,
bisa bentuk pikiran. Kalau Anda sedih melulu, nanti bisa masuk di maja, mabuk. Ada orang mabuk dengan mabuk cinta. Oh, langgar atau tidak? Bukan masalah enaknya. Langgar atau tidak? Hah? Mabuk cinta, langgar. Mabuk judi, mabuk main medsos, mabuk game, mabuk cari duit. Nggak boleh mabuk, nanti jadi budak. Jadi intinya Anda mabuk. Kalau Anda mabuk dengan marah-marah juga nggak bagus. Tiap hari marah orang, mabuk marah itu namanya. Nah, 3 hal ini kalau Anda hindari, maka Anda sehat. Jadi Anda pasti kelahiran akan datang, pasti tidak cacat. Sekarang saya belum selesai. Kalau lahir jadi manusia tidak cacat, sekarang saya lihat semua nggak ada yang cacat. Nanti tanya Anda pernah galau nggak? Banyak pikiran? Khawatir ada? Bosan ada? Bante jamin kehidupan lampau Anda tidak pernah meditasi. Benar, sungguh punya. Sekarang kita planning akan datang, benar atau tidak? Apakah kehidupan akan datang, lahir jadi manusia, tidak cacat, penuh damai, tenang, percaya diri, mau atau tidak? Berarti kehidupan ini harus apa? Iya. Jadi harus buat kebajikan, sila, dan meditasi. Nah, ini saya ajarin Anda. Jangan terlena dengan kehidupan ini. Saya kehidupan ini udah final. Enggak, masih ada kelahiran. Anda harus sadar. Maka kadang-kadang manusia nggak sadar. Ada satu pertanyaan yang baik sekali. Bante, kenapa anak-anak pelajar sama mahasiswa ujung-ujungnya bunuh diri? Anda mau tahu sebabnya? Saya bilang salah orang tua, salah pengasuh. Anak sudah sekolah dari 350 hari lah ya, ada liburnya. Dia udah pakai 6 indera terbuka lagi. Libur sekolah, bawa jalan-jalan ke luar negeri atau ke dalam negeri. Jalan-jalan 6 indera terbuka atau indera tertutup? Sami mawon kan? Ya tidak heran. Dia pulang-pulang jalan, stres lagi. Harusnya ada program untuk meditasi. Tapi orang tuanya tidak mengarah ke sana. Jadi salah siapa? Ini nanti kan lagi ada retreat. Tapi lumayan, pesertanya ada 100. Ini orang-orang yang sadar punya. Tapi yang nggak mau sadar punya yang kayak gini-gini. Betul ya? Termasuk kamu ya? Jadi kehidupan akan datang, banyak galaunya ya. Mau nggak percaya diri nanti, bisa nggak percaya diri, bisa stres. Kalau jangan, kehidupan ini harus meditasi. Jadi Anda jangan hanya menganggap kehidupan ini cuma 6 indera terbuka aja. Saya berbuat baik cukup. Tidak cukup. Harus kikis kilesan. Karena kita lahir bawa karma. Apalagi Anda kesadaran dibawa dari stok karma Anda. Stok karma Anda segitu banyak. Kesadaran Anda segitu rendah. Pikiran menguasai Anda. Kenapa Anda nggak bisa stres? Pasti stres. Pasti depresi. Depresi nggak diatasi, bipolar. Bipolar nggak atasi, gila. Gila nggak diatasi, bunuh diri. Ya. Soka paridewa duka domanasa upaya sami.
putus asa. Upaya sama itu putus asa. Manusia yang tidak mau melatih diri, baik sila dan samadhi, soka. Tahu? Soka itu apa? Sakit hati. Pari dewa, keluh kesah. Selalu keluh, ayah kamar saya apa ya, kenapa saya begitu susah ya. Keluh kesah doang. Doang, ngomong doang, nggak mau dijalani. Padahal ada anak pindah tertutup, tapi nggak pernah mau dijalani. Nah, sekali lagi Bante tadi udah bilang, 6 indera terbuka sama 6 indera tertutup, dia bertolak belakang. Ketika Anda datang bermeditasi, jangan perlakukan seperti kebiasaan hari-hari Anda. Karena kalau 6 indera tertutup, kita mengikis kilesa, membentengi kesadaran, tubuh akan jadi sehat. Kalau Anda 6 indera terbuka, Anda terseret pikiran, dia menggunakan kesadaran, merusak tubuh Anda. Jadi tidak heran Anda kalau nggak meditasi punya banyak penyakit. Anda nggak sadar ya, banyak masih muda, Anda masih muda, dia nggak mau peduli hal ini. Padahal justru di masa muda itu sangat luar biasa. Tapi yang tua bagaimana? Ya, kamu planning akan datang mau jadi apa? Udah tahu rumus ya, 2 kondisi udah tahu. Sekarang kondisi ketiga. Tapi kalau Bapak Ibu adik-adik di kehidupan ini bisa membuat 3 kondisi ini, Bante sudah puas juga sih. Tapi ada 4 kondisi sebenarnya. Kondisi ketiga, relasi. Saya tanya Anda, kalau Anda misalnya dapat pasangan, saya pernah ditelepon ini, Bante, istri saya galak-galak. Ada itu. Ada lagi, saya ditelepon lagi, Bante, suami saya selingkuh. Saya jawab aja, simple-simple aja. Seperti kata Buddha, kalau Anda dapat pasangannya nggak baik, orang tuanya galak-galak, atau dapat anaknya cacat, atau dapat bosnya gak peduli kita, atau dapat teman-temannya suka nipu, Anda berdagang selalu dikeroyokin, Anda berguru gak dapat guru yang bagus, dapat presiden yang jelek. Nah, ini juga hati-hati, ini masa kampanye. Kalau Anda tidak memiliki, selalu mendapat hal ini, keluh kesah kayak gini, berarti relasinya nggak baik. Kata Sang Buddha, kehidupan lampau, Anda selalu iri hati dan kikir. Kalau bahasa Pali namanya Isa Macarya. Isa itu iri hati. Saya tanya audien di sini, Anda iri hati atau tidak? Iri hati atau tidak? Dalam kehidupan hari-hari Anda? Benar? Benar? Siapa yang nggak ada iri hati, coba angkat tangan. Yang nggak ada angkat tangan berarti iri hati. Oh, nggak ada yang angkat tangan. Berarti Anda penuh iri hati. Hati-hati. Nanti kehidupan akan datang, dapat anak yang nggak baik, dapat pasangan hidup yang ya seperti keluh kesah tadi yang mengeluh kesah, dapat suaminya selingkuh, dapat istrinya ngoceh melulu. Selingkuh? Kamu selingkuh? Ya sama, kalau Anda dapat istri yang suka selingkuh, itu karena ada Isa Macarya. Ada satu orang, dia telepon Bante, dia orang cerdas, orang pintar. Dia itu yang kalau dia kerja itu hitung per jam dan hitung dolar. Dia itu di pertambangan, orang Chinese. Dia maunya anak dia itu seperti dia. Satu saat dia telepon Bante, dia kasih anak sekolahnya semua nasional punya.
mahal punya. Dia kecewa sekali tahu anaknya enggak serius belajar. Dia bilang, Bante, kenapa saya bisa dapat anak ini? Tidak heran. Saya bilang, Anda, kehidupan lampau Anda iri hati dan kikir. Untuk menghindari ini, untuk kehidupan ini, Anda harus kebalikan dari itu. Yaitu Anda harus punya cinta kasih, praktek cinta kasih. Lalu praktek dana. Sering berdana dan selalu praktek cinta kasih. Maka kondisi ketiga akan datang, tidak akan kamu temui. Kalau 3 kondisi Anda sudah bisa baik, kondisi keempat akan muncul. Kata Buddha, kalau Anda memiliki kondisi 4, kehidupan ini Anda menjadi orang suci. Itu pasti. Yaitu apa? Harus mahir. Si panca. Mahir apa? Lenyap loba, lenyap dosa, lenyap moha. Kalau Anda sudah bisa kayak gini 4 kondisi, sempurna Anda. Sehingga Anda akan bebas dari kelahiran. Pertanyaan Bante, kenapa kita bisa mati? Saya tanya Anda. Tak lain dan tak bukan karena ada kelahiran. Kenapa kita bisa lahir? Karena Anda malas, tidak mau berjuang jadi arahat. Ya, saya sih ini kan udah waktu udah cukup ya, Kalau nggak mau ya saya sambung lagi. Udah cukup ya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikianlah Dhamma Desana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante. Ya, boleh. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu, kita ada 2 metode tanya jawab. Tanya langsung ke depan dan bisa menulis di atas kertas yang ada disediakan di depan bangku Bapak Ibu masing-masing. Untuk informasi sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ada di dalam Dhammasala, dimohon untuk memakai kembali maskernya dikarenakan angka COVID sedang menaik kembali. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa langsung ke depan sekarang. Apakah ada? Boleh? Malam Bante, Namo Buddhaya. Iya, Namo Buddhaya. Mau tanya Bante, ini mungkin masalah pribadi ya, minta juga mungkin saran. Saya kan punya 2 anak, sepasang, cowok cewek. Itu anak sama saya tuh beda agama Bante. Saya sama suami Buddha, anak Kristen. Dia lebih rajin Bante. Selasa sampai Minggu full selalu, dari pulang kerja jam 5 langsung ke gereja. 11 malam sampai 12 malam baru pulang. Sampai kadang saya marahin, kamu tuh gereja apa? Maaf saya bukannya menghina ya Bante, cuman tanya, kamu tuh gereja apa kok setiap hari sampai malam? Kamu takutnya sakit ya Bante? Terus takutnya kan perjalanan malam, ngeri bahaya di jalanan kan. Tapi dia lebih aktif Bante. Saya mau tanya karena saya mungkin apa ya Bante masa lalunya kok bisa sampai ini gitu. Udah dari kecil saya pernah ajak dia untuk wihara, tapi mungkin karena saya sibuk dagang sama suami hari Minggu, jadi adik saya bawa dia ke gereja. Jadi dia lebih suka ke gereja. Kadang hati saya memang pengen nangis Bante, kok kenapa kayak gini gitu kan. Cuman hati saya kan saya pasrah, gak apa-apa dah, yang penting kamu ke gereja, niat kamu bagus. Cuman pengen tanya Bante, itu karma saya dulu tuh apa? Nah untuk saya, untuk menghadapi dia sekarang gimana Bante? Soalnya udah beda ini ya, saya mau keras pun udah gak bisa, karena anak udah dewasa semua. Sekarang gak bisa sistem keras kan Bante ya, masih pendekatan, cuman udah beda aliran. Kadang saya juga bingung gitu. Jadi gimana Bante? semenjak dia
Apa pindah agama, apakah dia tambah nakal atau tambah baik? Sebenarnya sih untuk di gereja sih dia bilang bagus semua. Saya pernah waktu itu diundang, jadi jelasin dia tuh kegiatannya tuh sehari-hari gereja bisa bantu, kayak dia setting komputer, yang cewek kamera. Jadi kadang ada perasaan bangga, cuman ada kecewa dikit Bante. Tapi harusnya kalau dia masih tidak ada baktinya, ada rasa hormat ada terhadap orang tua, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya Bante ya. Biarin aja. Nanti suatu saat nanti dia mentok satu masalah, dia akan bertanya juga. Oh, jadi gitu. Tapi Bante. yang dari pengalaman Teh, banyak juga agama lain masuk ke Buddhis juga banyak. Ya, gitu Setelah dia Bante. meditasi. Iya. Ini yang peserta tadi ada satu orang, dia Muslim, Ya, tapi dia udah ngaku dia Buddhis. ya kadang sampai bingung Karena Bante. masalah satu hal dia akan mentok satu hal tentang kehidupan itu apa sesungguhnya. Oh, Tapi kalau sepanjang ini memang ibu kan sudah berusaha ya ya Bante. membuat dia tidak bawa ke wihara tapi dia masih nggak kena. Biasanya ada faktor dari temannya dan sebagainya. Ya, lebih baik dari Tapi nggak temannya. apa-apa sih. Yang penting dia nggak kurang ajar. Kalau dia udah pindah agama tapi ada yang kurang ajar sih. Orang tua juga lihat, itu yang saya nggak setuju. Kurang ajar itu yang nggak boleh. Oh, Tapi sepanjang dia masih mengenal hukum karma, ya nggak apa-apa. Nanti ajak dia meditasi. Nanti dia ngerti sendiri. Karena bagaimanapun ibu harus UPK. ikhlas. Rekaman. Ya, oke. Nggak masalah lah. Ya, boleh. Yang penting dia nggak kurang ajar aja. Oh, ya Bante. Ya, makasih Bante. Ya. Agak tenang dikit jadi dapat solusi dari Bante. Ya, nggak apa-apa. Makasih ya Bante. Selamat malam. Ya. Baik, ada satu lagi yang ingin bertanya langsung. Boleh Pak, silakan Pak. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Bante, selama ini lama saya suka berpikir, mau nanya, dapatkah kita tahu bahwa kehidupan lalu kita ini sebagai manusia hidup apa gitu? Gimana? Kita di kehidupannya lalu itu bisa tahu kehidupan yang lalu gitu. Oh, ingin tahu kehidupan akan lalu punya? Iya, Gampang itu. Bisa tahu nggak gitu Bante? Bisa Apa? sekali. Dapat dengan meditasi, caranya bagaimana? Datang cari Bante, selesai lah. Gampang itu Pak. Hah? Gampang. Kata Buddha, ini simpel-simpel aja ya. Iya. Kata Buddha, kalau Anda ingin tahu kehidupan lampau itu apa yang kamu buat, apa yang Anda alami kehidupan ini, itulah karma lampau. Tapi apa yang kamu jalanin, apa yang kamu reaksi terhadap gejolak ini, itu akan datang punya. Maka tadi ini istri kamu kan? Iya. Dia kan sudah bilang. Itu mantan sudah- pacar. Hah? Mantan pacar. Pacar. Mantan pacar saya. Oh ya, nggak Iya. apa-apa lah. Tapi udah jadi istri. Ya, tapi intinya ingat kalau tadi kan sudah dengar ceramah sila ketiga. Iya. Suami istri kalau juga banyak hubungan nanti jadi perempuan juga. Bagaimana Bante? Kalau sering hubungan kelamin banyak itu pasti perempuan akan datangnya jadi perempuan. Oh. Jadi kalau ingin jadi perempuan gampang sih. Sama mau jadi laki juga gampang, hidup selibat aja selesai. Tapi yang susahnya itu jadi manusianya. Iya, maunya gitu. Jangan Ya susah. kalau banyak hubungan kelamin, kalau pas karma buruk jadi binatang ya binatang yang cewek betina. Oh jangan. Oh ya kalau ini kan kalau saya nggak doa loh. Jangan Bante. Simple aja Pak. Oh, gitu ya. Lebih baik Ilham umur berapa? Sekarang udah mau lakcap. Gocap cit. Ya mau nunggu apa lagi? Hah? Iya. Lebih baik meditasi. Iya. Indra tertutup. Jangan cuma hanya bisa puas dengan anak indra terbuka. Baik Bante. Ya. Jadi Bante anjurin semuanya termasuk Bapak ini. Coba kehidupan ini yang sisa-sisa ini
banyak berbuat dana, meta, sila, samadhi. Tapi dari 4 ini yang paling tinggi itu meditasi. Lebih cepat. Ya, baik Bante. Apalagi? Insya Allah mudah-mudahan nih. Oke, insya Allah. Tapi semua tergantung ke Bapak sendiri. Iya. Karena bagaimanapun nggak bisa dipaksa. Tapi saya cuma anjurin. Tapi nggak mau saya UPK dong. Maka saya selalu UPK. Nggak pernah saya anjurin. Udah berulang-ulang meditasi, tetap nggak mau, ya sudah. Memang kamarnya nggak nyampe. Emang saya sama istri niat rencana mau. Datang ya. Kebetulan ada retreat dong sekarang. Ya, Ya, ayo naik ke atas. Sini malam ini saya mau naik ke Bakom. ke Bangkok. Bakom itu daerah Cianjur dia. Oh. Di tempat Bante meditasi. Nah, istri saya. Sejuk kok di sana. Iya. Kapan Bante, berapa hari? Ini udah praktek 3 hari ya, dari tanggal 2. Kita mulainya 21. Tanggal 21. Oh, nanti ngobrol dulu ya sama istri ya. Saya kan udah wira swasta kecil-kecilan Bante. Takutnya kan mesti dipikirin dulu lah Nggak pelanggan. usah pikirin, meditasi pulang tahu-tahu nanti. Itu rumus Buddha ya, ini maaf ya. Iya. Buddha bilang, sesuatu yang kamu miliki itu dia nggak lari. Oh, Baik atau buruk. Kalau memang karma buruk datang, dia nggak bisa lari. Yang bisa apa? Dikikis, meditasi. Makanya saya suruh, ayo 5 hari di meditasi. 31 dia udah bubar kok. ah, Libur aja, tutup toko ya. Nggak rugi kok. Nanti habis meditasi, tahu-tahu nanti berlipat-lipat datang. Oh, mitahut. Oh, mitahut. Alhamdulillah. Iya. Oke. Terima kasih Bante. Baik. Iya. Baik, ada satu pertanyaan masuk tertulis. Bante, saya bacakan. Bante, saya mau tanya apa yang menyebabkan seorang itu tua, seorang orang tua, anaknya meninggal di usia muda atau belum berkeluarga, masih sekolah. Karena karma orang tua atau karma anaknya? Oh, anaknya. Jadi ingat ya, ini yang tanya ini sebenarnya Anda harus paham hukum karma. Jadi kenapa Anda bisa dapat anak yang baik, autis dan sebagainya, itu tergantung pada saat Anda pembuahan. Sperma sama sel telur bertemu, ada gandaba masuk. Nah, pada saat itu aja, itu persamaan karma. Maka dalam pandangan Buddhis ya, tidak ada istilah keturunan. Yang ada persamaan karma. Banyak saya lihat dia itu termasuk orang hebat, tapi dia kebetulan silanya nggak bagus, dia dapat anak autis juga ada. Padahal dia cerdas, jadi bukan keturunan sih. Jadi itu lebih tepat persamaan karma. Jadi kita ini bertemu malam ini pun karena ada persamaan karma. Mungkin kehidupan lampau Anda sebagai anak Bante atau sebagai apa, bisa saja baru bisa bertemu. Jadi kalau anak ini meninggal, anaknya punya karma. Jadi makanya bisa lahirin anak, harus ajak anak meditasi juga. Kalau dia pergi meditasi, kikis dia, harusnya dia meninggal, nggak jadi meninggal. Kan bagus kan? Maka tadi saya bilang ke Bapak ini yang tadi penanya itu siapa namanya? Kalau rezeki itu kalau pas karma buruk datang, Anda pergi meditasi, selesai itu, nanti karma baiknya datang lagi. Dan kita yakin kan, kehidupan lampau kita nggak selalu berbuat jahat, benar atau tidak? Kita juga ada berbuat baik. Ya, pas kelompok ini, jelek ini lagi berbuah, pergi meditasi, kikis dia sampai selesai, pas muncul yang baik, bukankah itu rezeki lagi? Jadi meditasi itu bisa bawa rezeki. Bawa rezeki dengan catatannya, mengikis yang jelek, muncul yang baik ya. Jadi jangan salah paham ya, meditasi memang bisa bawa rezeki, masalahnya kita mampu mengikis yang jelek, lalu pas muncul yang lampau yang baik punya, kaya kita. Pernah ada satu anak muda, dia nggak ada kerjaan. Setelah dia meditasi hampir 10 hari, pulang dia dapat hadiah, Avanza katanya dia dapat.
Pas karma baik itu muncul. Jadi karma buruk dan hebat, lenyap. Maka kalau kamu pergi meditasi, mana tahu kamar lampau Anda pernah berdana besar-besaran punya. Tahu-tahu tiba-tiba pulang meditasi kamu jadi konglomerat juga bisa. Nggak tahu loh, saya nggak tahu loh. Anda punya kamar lampau apa yang kamu lakukan? Yang jelas, pas kamu kikisnya jangan tanggung. Jangan kikis, kamar buruk belum selesai, pulang rumah. Ke apa juga? Paham maksud Bante? Ini gampang ini. Anda belum tahu ya. Manfaat meditasi luar biasa. Anda lihat di Abhidhamma, Ahetuka, Vipaka, Citta. Ahetuka, Citta itu ada 18. Yang baik itu 8. Ahetuka, Vipaka, Kusala, Citta itu muncul. Kenapa? Vipaka itu selalu dia netral, punya ahetu. Tapi kalau dia sekutu ke kesadaran, dia jadi nggak hetu lagi. Dia jadi hetu, bukan ahetu. Jadi ya, kalau kusala itu muncul, pas muncul yang baik punya. Ada 2 kan, tadi kan udah dibilang 6 indera terbuka sama tertutup. Kalau kamu ikut 6 indera terbuka, kamu ikuti, kamu bisa berbuat baik yang luar biasa punya. Kan ada yang berdana sampai 1 wihara besar-besaran, dia besar juga bisa. Karena dia ada karma baik yang dia bermuncul. Tapi kalau dia bawa ke meditasi, dia cuma duduk, nggak perlu berjuang. Tahu-tahu dia pas kusala datang, langsung masuk jadi kiriya cita. Kita seger sekali. Tapi aku salah bagaimana? Aku salah ada 7, total 15. 3 itu punya, 2 punya kita, 1 punya arahat. Hasitupada punya arahat. Kalau arahat senyum nggak kelihatan gigi. Itu hasitupa. Tapi kita punya 2. Panca dwara sama mano dwara. 5 indera sama pikiran. Mano. Ini 2 ini yang bekerja nanti. Jadi kalau aku salah tutup Vipaka 7 itu muncul, kalau 6 indera terbuka, kamu bisa berbuat jahat yang bengis sekali juga bisa. Benar atau tidak? Kalau muncul, kalau kamu bawa ke meditasi, kamu harus super berjuang. Dia pasti membuat kita ganggu punya. Ini vipassana luar biasa. Ini cuma saya. Tapi kalau Anda nggak percaya, ya sudahlah, UPK aja ya. Apa lagi? Baik, demikianlah sesi tanya jawab pada sore hari ini. Bante, apakah ada kesimpulan yang mau sampaikan? Kesimpulan banyak berdana, jalankan cinta kasih, taat lima sila, dan sering meditasi, khususnya vipassana. Ya, kalau Anda nggak bisa meditasi, cari Bante, nanti saya ajarin. Ya, oke? Demikianlah sesi tanya jawab dan Dhamma Desana pada malam hari ini. Kami segenap keluarga